Bab 1715 di luar rahasia. Seorang gadis seksi berbaju merah sedang mondar-mandir. Gadis itu adalah Zining dari Sekte Suanyu. Zining mengirim teman Chen Ye pergi, berpikir bahwa ketika dia datang ke tempat yang disepakati, Chen Ye akan muncul, dan kemudian pergi ke Sekte Suanyu bersamanya untuk menyelesaikan persidangan. Namun, orang ini Chen Ye tampaknya telah menguap dari dunia. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Sudah berapa hari? Dia bahkan curiga bahwa Chen Ye telah dibunuh secara diam-diam. Untungnya, dia bertanya di dekatnya, dan dia benar-benar terpana. Alam rahasia Iblis Sein terbuka. Aku khawatir bocah kecil ini pergi ke alam rahasia Iblis Sein. Chen Ye ini juga benar, tidak peduli seberapa bagus dunia rahasia itu, manfaat apa yang bisa dia dapatkan dari alam primordial. Kali ini, bahkan urusan sekte telah tertunda. Kepala Chang Ye mungkin marah ketika dia melihat Chen Ye. Bagaimana seharusnya ini? Semakin Zining memikirkannya, semakin salah dia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Ye di dalam. Dengan temperamen Chen Ye, saya khawatir dia telah menyinggung banyak orang di dalamnya. Detik berikutnya, dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke alam rahasia selangkah demi selangkah. Larangan di alam rahasia Iblis Sein telah dibuka, dan tidak ada batasan pada kultivasi, jadi dia secara alami dapat masuk ke dalamnya. Tidak lama setelah Zining pergi, dua pria tua dengan ritme abadi datang ke pintu masuk alam rahasia. Plakat giok di pinggang kedua orang ini memiliki 4 karakter yang tertulis di atasnya, Istana Kaisar Wanjian. Dari Sekte Suanyu mereka datang untuk menemukan Yang Mulia Qingjian dan Dewa Pedang Frost Chen Ye. Jika bukan karena masuknya Chen Ye ke alam rahasia, dan napasnya diblokir untuk sementara, mereka akan menemukan tempat ini sejak lama. Untungnya, segel alam suci iblis terangkat, dan napas Chen Ye terungkap lagi. Qingjian, jika kita tidak dapat menemukan Chen Ye lagi, kita harus kembali. Krisis di Istana Kaisar Wanjian, semakin lama berlarut-larut, akan semakin berbahaya. Dewa Pedang Frost berkata. Qingjian Immortal Venerable mengangguk, Dewa Pedang, yakinlah, Chen Ye pasti ada di dalam, dan segelnya telah dibuka. Saya khawatir warisan alam rahasia Iblis Sein telah diperoleh, dan dia harus keluar. Kita hanya harus bersabar di sini. Sword God Frost mengangguk, meletakkan tangannya di belakang, menutup matanya, dan aura halus membuat banyak pria kuat takut. Di antara kerumunan, kekuatan Frost Sword God miliknya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Di matanya, alam penciptaan hanyalah semut. Ini adalah Dewa Pedang. Pembangkit tenaga listrik yang menunggu di luar tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut pembangkit tenaga listrik akan membuka matanya dan membunuh mereka secara langsung. Mereka bahkan tidak berani mendekati Frost Sword God dan Qingjian Immortal Venerable. Di alam rahasia, warisan Raja Seribu Dewa Racun. Melihat penampilan mayat tanpa kepala, setan tua Chen mundur sedikit, dan bahkan berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan langsung menggali ke dalamnya. Sayang sekali. Siapa yang ingin mengambil kesempatan sekarang, berdiri. Chen Ye berdiri di sana, seperti dewa perang. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Siapa yang berani menganggap Chen Ye sebagai pembangkit tenaga listrik di alam primordial sekarang? Kekuatan menakutkan Chen Ye, ditambah dengan mayat tanpa kepala ini, yang akan menjadi yang pertama berdiri. Konsekuensinya sangat mengerikan. Bahkan jika mereka dapat melukai Chen Ye, mereka pasti akan membayar mahal. Tidak layak. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir berani melakukan gerakan lain, dan napas mayat tanpa kepala utama terlalu menakutkan. Suasananya sangat bermartabat. Setelah kebuntuan sejenak, pembangkit tenaga surgawi tingkat 1 di alam penciptaan masih tidak dapat menahan godaan dari warisan Raja Seribu Racun Dewa, dan berkata, mayat ini hanya aura yang kuat. Jangan takut, ayo kita beraksi bersama. Setelah pembangkit tenaga listrik dunia penciptaan yang baik selesai berbicara, dia menanggung bebannya, dan sepertinya ingin memainkan peran utama. Namun, sosoknya bergegas, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Terus terang, semua orang harus membiarkan dia menjelajahi bagian bawah terlebih dahulu, dan melihat apakah dia bisa mengalahkannya. Iblis tua di alam ciptaan juga tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi dia sudah bergegas keluar, tidak mungkin menjilat wajah tua dan kembali, kan? Pengadilan kematian. Chen Ye memerintahkan mayat tanpa kepala itu, dan melihat telapak tangannya ditampar. Sosok iblis tua di alam ciptaan langsung terpenjara.
Meskipun kekuatan mayat tanpa kepala belum sepenuhnya pulih, ini adalah tempat warisan penguasa 1000 Dewa Racun. Kekuatannya diberkati di sini, dan itu diperbesar tanpa batas. Kalau di luar, belum tentu lawan-lawan. Tapi di sini, apa yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik ranah keberuntungan ini? Tidak. Raungan yang menyedihkan datang, telapak mayat tanpa kepala itu jatuh langsung, dan kekuatan yang mengerikan itu bergetar hingga ekstrim. Pembangkit tenaga listrik dunia keberuntungan itu terbang di tempat. Seteguk darah merah dimuntahkan. Pada saat ini, seluruh dunia tampaknya sangat sunyi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang pria kuat di alam ciptaan bahkan tidak bisa menahan tamparan dari mayat tanpa kepala. Karena ketakutan mereka tidak menyadari bahwa nafas mayat tanpa kepala itu melemah. Pukulan tadi hampir merupakan pukulan terkuat dari mayat tanpa kepala yang dikombinasikan dengan kekuatan warisan 1000 Dewa Racun. Yang harus dilakukan Chen Ye adalah mengejutkan semua orang. Sekarang jelas bahwa efeknya tercapai. Lari. Untuk sesaat, semua orang tidak lagi ragu-ragu. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa melihat bahwa Chen Ye mampu memerintahkan mayat tanpa kepala menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Semua orang melarikan diri, tetapi Chen Ye tidak mengejarnya, karena Jilin masih terluka. Ayo pergi. Chen Ye memikirkannya dan tidak perlu tinggal di sini, lagi pula, Jilin sudah mewarisinya. Tepat ketika dia akan pergi, katak beracun bermata darah, yang tidak berbicara, berkata, "Wah, aku tidak bisa melihat melalui nasibmu. Tapi nasib gadis dalam pelukanmu, aku tahu. Kamu merawatnya dengan baik. Kekuatannya suatu hari akan membuat benua Lingu bergetar. Tubuh racun bawaan tidak akan memilih orang dengan santai." Chen Ye terkejut, melirik katak beracun bermata darah, dan berkata, "Terima kasih." Katak beracun bermata darah tidak berbicara, dan menutup matanya, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung batu. Di luar ruang rahasia, Zhang Yuan, Li Feng, dan Wang Hailin menunggu dengan tenang. "Bos, sepertinya seseorang telah keluar." Li Feng berkata tiba-tiba, Zhang Yuan segera berdiri, dan menemukan Dewa Top terbang keluar. "Brengsek, bagaimana situasinya? Ayo lari, bos." Wang Hailin benar-benar panik, semua dewa teratas melarikan diri, bagaimana Chen Ye bisa keluar? "Tahan." Zhang Yuan menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menunggu sebentar. Mereka berada di luar dan melihat seorang pria kuat bernama di alam Tao, wajahnya panik, seolah-olah dia telah menemukan keberadaan yang menakutkan. Ledakan. Seorang pria kuat di alam keberuntungan tiba-tiba berlari keluar, dan tidak ada perbedaan antara wajahnya dan ekspresi seniman bela diri di alam jalan. Kakak, bagaimana situasinya?" Wang Hailin sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar, dan hanya ada 3 orang yang memasuki alam penciptaan. Bahkan jika alam keberuntungan lainnya diwarisi, dia tidak perlu terlihat seperti hantu, kan? "Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu?" Zhang Yuan menamparkan kepalanya, dan kejutan di hatinya tidak kurang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan membuat mereka tak terlupakan selamanya. Beberapa sosok berjalan keluar dari kegelapan, Chen Ye dan Liang Suiwei yang memegang Jilin. Bab 1716. Anehnya, Chen Ye tidak lari, tetapi sangat acuh tak acuh. Dan mata orang-orang yang berada di alam keberuntungan dan kekuatan alam memandang Chen Ye sangat menakutkan. Mungkinkah orang-orang ini melarikan diri karena malu? Apakah mereka takut pada Chen Ye? Bukankah orang ini di alam primordial? Pada saat ini, mereka bertiga memicu gelombang besar di hati mereka, dan bahkan Chen Ye tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika dia keluar. Chen Ye mengabaikan ketiganya, tetapi meletakkan Jilin dengan hati-hati di tanah, dan meletakkan jari di alis Jilin. Dia ingin menggunakan energi dan kekuatan spiritualnya yang menyebalkan untuk membangunkan Jilin lebih cepat. Namun, ketika kekuatannya memasuki tubuh Jilin, racun yang sangat mengerikan menyebar. Menabrak. Tangan Chen Ye langsung terlepas, dan matanya menatap Jilin dengan ngeri. Dia menemukan bahwa Jilin memiliki kekuatan yang sangat menakutkan di tubuhnya. Mungkinkah ini yang didapat Jilin dalam warisan Raja 1000 Racun Dewa? Chen Ye memandang Liang Suiwei, yang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya juga memasuki warisan, untuk waktu yang lama, Raja 1000 Dewa Racun hanya berkomunikasi dengan Jilin. Di antara mereka, aku tidak tahu apa yang terjadi." "Tidak,
Aku membuat kesalahan di satu tempat. Dewa Seribu Racun telah menjadi Dewa Seribu Racun, dan warisannya jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Dan semua warisan ini ada di tubuh seorang gadis kecil. Ini Jilin. Ketika Jilin bangun, aku khawatir kekuatannya akan benar-benar tumbuh. Bahkan jauh melampauimu dalam waktu singkat. Beri dia waktu untuk menyerap warisan itu. Chen Ye merasa bahwa apa yang dikatakan Liang Suiwei benar-benar masuk akal, jadi dia berdiri dan berjalan ke satu arah. Ayo pergi, alam rahasia harus berakhir. Aku masih harus pergi ke Sekte Suanyu dan Istana Kaisar Wanjian. Tapi segera, Chen Ye berhenti, matanya melirik tiga orang yang gemetar di sudut, dan berkata langsung, jika Anda tidak punya tempat untuk pergi, bergabunglah dengan organisasi bernama Killing Sekte. Setelah berbicara, Chen Ye dan yang lainnya menghilang dari pandangan ketiganya. Beberapa jam kemudian, Chen Ye dan yang lainnya akhirnya datang ke situs sekte pembunuhan, dan menemukan bahwa hanya ada lebih dari 100 dari 300 orang yang awalnya berkumpul. Ketika semua orang melihat Chen Ye, mereka bergegas menemuinya, berlutut di depannya, dan berkata, "Tuan muda. Huang Long, katakan padaku, bagaimana situasinya saat ini?" Huang Long kebetulan adalah salah satu bawahannya, pembangkit tenaga surgawi tingkat pertama. "Tuanku, kami telah menunggu sejak awal pewarisan Santo Iblis, tetapi kami menemukan binatang iblis di tengah, dan korbannya banyak. Selama waktu ini, beberapa orang yang mengaku sebagai jiwa darah muncul, membunuh banyak orang. Bagaimana mungkin ada klan jiwa darah di benua Lingwu? Kami belum pernah mendengarnya. Metode kelompok kunci pria sangat aneh." Mata Chen Ye bersinar dengan cahaya dingin, dan sepertinya bagian dari klan jiwa darah telah keluar dari saluran yang terbuka. Namun kekuatannya jangan dianggap terlalu kuat. Kalau tidak, sekte pembunuhan akan dihancurkan sejak lama. Saat ini, segel telah dilepaskan, dan dia tidak memiliki cara untuk menutupnya, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Ambil hari libur, dan tinggalkan alam rahasia iblis Sein besok. Pada saat ini, Chen Ye membuka mulutnya dan mengeluarkan obat penyembuh, sehingga murid yang terluka dapat pulih sesegera mungkin. Sekarang alam rahasia iblis Sein tidak bisa lagi tinggal, dan sekarang setelah segel dilepaskan, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga jiwa darah yang akan muncul. Sehari berlalu dengan cepat, dan aturan di alam suci iblis telah benar-benar menghilang. Mereka tidak perlu setengah hari untuk pergi. Liang Suiwei memeluk Jilin dan mengikuti Chen Ye. Chen Ye melirik Jilin, tahu bahwa dia tidak akan bangun dalam waktu singkat, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahu, mengapa Jilin berjuang begitu keras. Apa yang dia sembunyikan? Dari melihat Jilin di benua Lingwu, dia selalu merasa bahwa Jilin menyembunyikan sesuatu darinya. Kepolosan masa lalu jauh lebih sedikit, digantikan oleh beban yang aneh. Apa beban dan tekanan ini? Chen Ye tidak memaksa Jilin untuk berbicara. Jika Jilin mau, dia pasti akan memilih untuk memberitahunya. Saat semua orang hendak meninggalkan alam rahasia iblis Sein, sebuah suara yang menggetarkan bumi terdengar. Detik berikutnya, Chen Ye melihat ada darah yang kuat di langit. Darah ini sepertinya berasal dari neraka. Klan jiwa darah. Ketika garis pandang Chen Ye melihat sumber suara dan darah, meskipun dia sudah siap, dia sedikit terkejut. Hanya ada satu jalan keluar untuk meninggalkan alam suci iblis, dan pembangkit tenaga darah klan jiwa darah jelas mengetahuinya. Khususnya biarkan orang menjaga di sini, ini jelas untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik di alam rahasia suci iblis dalam satu gerakan. Dengan lambaian tangan Chen Ye, dia menyuruh semua orang untuk berhenti. Setidaknya ada 100 orang kuat di klan jiwa darah di depan mereka, dan bahkan ada orang kuat dari langit lapis ketiga di alam keberuntungan. Jika mereka mengamuk, saya khawatir tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup kecuali Chen Ye. Chen Ye, ada terlalu banyak jiwa darah di sini. Kita tidak bisa terburu-buru sendirian, kita hanya bisa menunggu pembangkit tenaga listrik wilayah barat bergabung dengan kita. Liang Suiwei berbicara di sebelah Chen Ye. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa keluar dengan kekuatan apapun sendirian. Ayo cari tempat untuk bersembunyi dulu. Chen Ye mengatur kerumunan dengan benar, dan ketika malam tiba, dia memutuskan untuk pergi sendirian untuk menanyakan situasinya. Segala sesuatu tentang sekte pembunuhan diserahkan langsung ke Liang Suiwei, kekuatan utama di wilayah barat pasti akan keluar, dan cepat atau lambat mereka akan bertemu.
Sosok hantu Chen Ye, berjalan di semak-semak seperti hantu di malam yang gelap, melihat ke depan, dan menemukan bahwa ada dua penjaga klan jiwa darah. Kekuatan dua klan jiwa darah hanya lapisan keempat surga, dan saat ini dia bisa menghadapinya sendiri. Di klan jiwa darah, Anda dapat melihat para pejuang yang dibantai, dan klan jiwa darah menghisap darah para pejuang sedikit demi sedikit, seolah-olah dunia itu lesat. Chen Ye bersembunyi di semak-semak, dan saat ini dia hanya bisa menunggu klan jiwa darah yang kesepian. Kerja keras terbayar setelah menunggu setengah jam, Chen Ye akhirnya melihat klan jiwa darah berjalan keluar, jelas mabuk. Klan jiwa darah datang ke semak-semak selangkah demi selangkah, semakin dekat dan dekat dengan posisi Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye menemukan waktu yang tepat untuk menembak secara langsung, memobilisasi kekuatan spiritual di tubuhnya, meledak dengan panik, dan menamparnya dengan tamparan. Tamparan ini menamparkan kepala klan jiwa darah secara langsung, menjatuhkannya. Chen Ye meraih lengannya, berbalik dan pergi, menemukan tempat 1000 meter dari klan jiwa darah, dan membangunkannya secara langsung. Kekuatan klan jiwa darah ini tidak kuat, hanya lapisan ketiga surga di ranah bersama. Melihat pandangan pertama Chen Ye, dia segera mengeluarkan pedang sebening kristal, dengan tatapan garang. Chen Ye tanpa ekspresi, dan menamparkan pipinya. Terjebak. Pembangkit tenaga jiwa darah jelas tidak berharap bahwa seseorang akan berani melakukan sesuatu padanya, dan menatap Chen Ye dengan marah dengan sepasang mata berdarah. Kamu berani menyentuhku, kamu tahu asal-usul klan jiwa darahku. Cepat atau lambat, aku akan membunuh kalian semua semut tercela.